Aku tak menduga jika bisa sampai seperti ini. Aku ragu apakah tindakanku benar. Apakah benar aku memperjuangkan kepentingan orang banyak? Tapi, mengapa harus ada yang dikorbankan? Aku sama sekali tak punya niat untuk menjerumuskan orang ke dalam bencana. Tapi, kabar tentang Pak Kades yang baru saja aku dengar tadi bisa jadi adalah salah satu puncak keberhasilan dari apa yang telah kulakukan selama ini. Semuanya bermula dari sebuah tugas dari Bu Darmi, guru bahasa Indonesia. Sebelum mengakhiri kelas ini, seperti biasa, ada tugas untuk dikumpulkan minggu depan. Sesuai dengan materi hari ini, coba kalian buat karangan yang menceritakan tentang hal-hal menarik yang ada di tempat tinggal kalian masing-masing. Hal-hal menarik itu boleh apa saja, terserah kalian. Apa yang kalian anggap menarik. Tentang keasrian alam desa boleh, tentang warga berprestasi boleh, tentang tempat-tempat bersejarah juga boleh, boleh juga tentang orang tua kalian sendiri. Lalu, aku membuat karangan tentang sampah plastik di desaku ini. Kulihat, sampah plastik juga jadi masalah di desaku sendiri. Banyak warga yang punya kebiasaan buruk membuang sampah sembarangan. Sampah tidak dikelola sama sekali. Pinggir jalan, got, sungai, bahkan kebun penuh warna-warni tebaran sampah plastik. Ada segelintir warga yang punya kesadaran membakar sampah plastik. Tapi itu pun bukan tindakan yang baik. Asapnya sangat berbahaya. Pemerintah desa juga tak mau turun tangan menangani masalah ini. Nyaris tak ada tempat pembuangan sampah sementara di desa ini. Aku menulisnya dengan cermat dan lengkap. Ditambah kutipan wawancara dengan beberapa warga desa. Bu Darmi suka sekali dengan karanganku. Beberapa hari kemudian, iseng-iseng aku kirim karanganku ke sebuah portal kabar warga online. Kulengkapi dengan foto-foto dari HP-ku. Dan mereka memuatnya. Senang sekali melihat karanganku muncul di portal itu. Namaku terpampang di sana. Aku senyum-senyum sendiri membaca tulisanku sendiri. Karena senang, iseng-iseng aku membuat artikel lagi tentang desaku. Aku menulis lagi tentang Neoda, seorang nenek 80-an tahun, satu-satunya pengrajin keranjang bambu yang masih ada di desaku. Ibuku bilang, desaku dulu adalah salah satu pusat penghasil keranjang bambu. Kebun-kebun di desaku penuh dengan tanaman bambu ketika itu. Tetapi pelan-pelan menghilang karena banyak warga yang menjual tanahnya. Kebun-kebun bambu pun berubah menjadi petak-petak perumahan. Aku menulisnya dan lagi-lagi dimuat. Senang sekali rasanya. Lama-lama aku jadi ketagihan menulis artikel tentang desaku dan mengirimnya. Ketika itu aku menulis tentang panorama desa. Ada sebuah bukit yang cukup memesona di desaku. Jika kita naik ke puncaknya, kita bisa melihat hutan di sebelah utara seperti karpet hijau yang tebal. Jauh di barat sana, lautan menghampar luas. Di selatan, kota terbentang dengan garis-garis jalannya. Jika malam hari, kita bisa melihat lampu-lampu kota seperti langit malam penuh bintang. Kalau kita menoleh ke arah timur, gunung-gunung saling bertumpuk. Pagi-pagi, kita bisa melihat matahari menyembul di sela-sela tumpukan gunung itu. Aku menulisnya dengan bahasa yang indah, mengirimnya dan dimuat lagi. Gara-gara artikel yang kutulis, banyak orang dari kota yang datang ke bukit itu. Mereka menyebar foto-foto di medsos, dan makin banyak orang lagi yang datang. Bukit itu jadi viral dalam skala lokal. Aku jadi suka menulis artikel dan mengirimnya ke berbagai portal berita dan media online. Aku menulis tentang hutan lindung, tentang tempat-tempat bersejarah, tentang toleransi beragama, tentang permainan anak-anak,
tentang jalan rusak, air bersih, tentang efek buruk HP buat anak-anak di desa, dan banyak lagi. Dan sejak saat itu, aku punya cita-cita jadi wartawan. Ya, seorang wartawan yang tugasnya bukan saja menyebar berita yang benar, tapi juga membela kepentingan warga yang sering dilalaikan oleh banyak pihak, terutama oleh pemerintah. Bukan hanya bercita-cita menjadi wartawan, bahkan sejak itu aku menamai diriku Warta, yang artinya kabar atau berita. Padahal namaku yang sebenarnya adalah Hepilaria Cecilia Nurani. Aku paling suka berita investigasi, berita yang mengungkap hal-hal rahasia di balik suatu peristiwa. Aku membayangkan wartawan investigasi kerjanya seperti seorang detektif. Intai sana, lalu mencatat hal rahasia yang ditemukan. Intip sini. Catat lagi. Kesana catat, kesini catat. Tak lupa cekrek, cekrek, cekrek. Lalu secara diam-diam mewawancarai tokoh yang tak mau kusebutkan namanya. Kami jamin Bapak Kaman, kami akan merahasiakan identitas Bapak. Wah, aku bayangkan itu pekerjaan yang seru. Seorang wartawan tapi punya jurus seperti detektif Conan. Gara-gara demen sama berita-berita investigasi, aku jadi sering menelusuri cerita-cerita rahasia di balik suatu peristiwa. Aku jadi kecanduan menyingkap hal yang selama ini tak terungkap. Kadang jadi curiga pada banyak hal di sekelilingku. Bahaya juga sih. Itu pula yang jadi salah satu penyebab kejengkelanku tadi. Berawal dari artikel tentang bukit di desaku yang kemudian menjadi viral, aku melibatkan diri dalam sebuah investigasi. Karena banyak orang yang datang mengunjungi bukit, beberapa warga mulai mendirikan warung sederhana di sekitar bukit. Mereka mulai menikmati pemasukan dari wisata bukit. Ada pula pemasukan dari biaya parkir kendaraan pengunjung. Aku senang karena merasa telah berkontribusi pada warga desa melalui artikel yang kutulis. Lalu muncullah ide dari Pak Kades. Bapak-bapak, ibu-ibu, warga yang saya hormati. Kita semua merasa senang dengan keberadaan bukit ini yang kini banyak dikunjungi orang. Warga juga mendapat penghasilan dari tempat wisata baru yang sedang viral ini. Yang menggembirakan juga, tahun ini desa kita mendapat dana pemberdayaan dari pemerintah provinsi sebesar 300 juta. Dana ini akan kita gunakan seluruhnya untuk membangun berbagai fasilitas wisata di bukit ini. Jadi, di puncak bukit ini akan kita bangun menara pandang biar bisa melihat pemandangan lebih tinggi. Beberapa gazebo dan tempat duduk juga akan dibangun. Juga fasilitas toilet dan wifi gratis. Untuk menambah pemasukan, kita akan tarik biaya tiket dari pengunjung. Wisata bukit ini akan jadi ikon dari desa kita tercinta. Semua warga yang hadir bersorak kegirangan. Mereka membayangkan desa mereka akan jadi tempat wisata yang ramai, pemasukan yang menggiurkan, ekonomi warga bergerak. Tapi aku dan beberapa teman remaja di Karang Taruna tidak setuju dengan ide Pak Kades. Kami tahu tentang dana pemberdayaan itu. Dan melalui Karang Taruna, kami mengusulkan pemanfaatannya untuk membangun tempat pengolahan sampah desa. Menurutku dan beberapa teman, tempat pengolahan sampah jauh lebih rugen dibanding tempat wisata foto yang hanya ramai karena mendadak viral. Walaupun viralnya bukit itu berawal dari artikel yang kutulis, tapi aku sendiri tidak percaya tempat wisata seperti itu akan bertahan lama. Sudah banyak tempat wisata yang hanya mengandalkan panorama untuk berfoto. Tutup
dan terbengkalai. Wisata kayak gitu paling lama cuma bertahan setahun. Setelahnya orang mulai bosan karena yang disajikan hanya itu saja. Tak ada perkembangan daya tarik yang menunjang. Tempatnya kemudian mangkrak, sepi, kembali menjadi semak belukar. Begitu pula yang akan terjadi pada wisata bukit di desaku ini setelah dibangun dengan menghabiskan anggaran 300 juta. Bahkan tak perlu menunggu setahun, 5 bulan saja tempat itu mulai sepi pengunjung. Warung tutup satu persatu, sampah plastik bertebaran di mana-mana, gazebo bambu mulai keropos, toilet mampet, bukit kembali menjadi semak belukar dengan menara pandang dari beton kualitas rendah yang justru merusak pemandangan alami bukit. Nyaris seperti rumah hantu. Aku mulai gatal untuk melakukan investigasi. Aku melihat desa tetangga yang sama-sama mendapat dana pemberdayaan 300 juta. Mereka membangun pusat pendidikan warga yang sederhana, tapi didaya gunakan dengan baik dan berkelanjutan. Aku mulai menulis satu artikel tentang mangkraknya wisata bukit, dengan sedikit jurus untuk memancing komentar pembaca. Aku ingin pembaca menilai apakah proyek semacam itu pantas menghabiskan anggaran sebesar itu. Dan teman-teman tahu bagaimana tanggapan pembaca? Luar biasa. Aku bacakan beberapa komentar pembaca ya. Wisata Instagram emang gak bakal bertahan lama. Menaranya kayak kandang merpati. Bangun kayak gini mah, duit 100 juta udah susuk banyak. Wah, duitnya kebanyakan masuk kantong tuh. Usut saja. Pak Gubernur, ini coba cek laporan penggunaan dananya. Dan banyak lagi komentar yang sebagian besar menganggap proyek itu tidak pantas menghabiskan dana 300 juta. Kabar itu cukup membuat heboh sehingga banyak wartawan yang datang dan menulis laporan temuan mereka. Kasakusuk tentang Pak Kades korupsi dana pemberdayaan mulai ramai terdengar, terutama di kalangan warga desa. Tapi tak ada satupun warga yang tahu bahwa akulah juru warta yang pertama mengungkapkan masalah itu. Mereka tak tahu bahwa warta, nama penulis itu, adalah namaku. Seperti biasa, kehebohan di desa nyaris sama dengan berita viral di medsos. Heboh, kencang, panas, ngehits dalam beberapa waktu saja. Lalu hilang di telan bumi. Aku sendiri juga sudah tidak hirau dengan kehebohan itu. Tugasku sebagai juru warta sudah kutunaikan. Tapi setelah kehebohan itu mereda, puncaknya terjadi barusan tadi. Aku dengar kabar dari orang di depan rumah kalau Pak Kades ditangkap di kantornya oleh petugas kejaksaan atas tuduhan penyalahgunaan dana pemberdayaan dari pemerintah provinsi. Aku sama sekali tak punya niat menjerumuskan Pak Kades. Aku tak punya kepentingan atau dendam apapun padanya. Apakah tindakanku sebagai juru warta telah merugikan orang lain? Telah mencelakakan Pak Kades? Tidak! Aku sudah berada di jalur yang semestinya. Aku telah mengungkap hal yang selama ini tak tersingkap. Aku telah membela hak warga untuk mendapat informasi yang benar. Kata seorang filsuf, harus ada yang dikorbankan untuk mencapai kebenaran. Aku teguh untuk menjadi seorang wartawan. Juru warta.